Memberinya sebuah kejutan. Bab 203. Yuki merasa bahwa hari ini dia tidaklah beruntung. Pergi ke 4 perusahaan untuk melakukan wawancara. Dia merasa keberuntungannya sangatlah tidak bagus. Dia merasa dia bisa pada saat wawancara, tetapi hasilnya sama sekali tidak ada yang diterima. Yuki meragukan jika ada orang yang sengaja membuat dia gagal. Hari sudah berubah gelap ketika dia sampai di rumahnya. Yuki merasa lelah dan juga kelaparan. Setelah membuka pintu, dia langsung melepaskan high heelsnya, membuat dirinya masuk ke dalam sofa dan tidak ingin bergerak lagi. Handphonenya tiba-tiba berbunyi, tetapi dia sangat malas untuk mengangkat badannya dan mengangkat telepon itu. Karena bunyi handphonenya yang terlalu besar dan berisik, Yuki akhirnya merasa tidak tahan. Lalu bangun dari sofa dan mengambil tasnya, menemukan handphonenya, bersiap untuk mengangkatnya. Pada saat melihat nama penelpon di layar handphonenya, hatinya berdetak dengan keras. Rehan. Setelah lebih dari 1 minggu, ini merupakan pertama kalinya Rehan menghubunginya duluan. Yuki terus menatap ragu layar teleponnya. Tidak tahu harus mengangkatnya atau mematikannya. Pada saat dia dalam ambang keraguan, Rehan mematikan teleponnya. Teleponnya menjadi diam kembali. Yuki menghembuskan napas leganya. Saat bersiap ingin kembali merebahkan tubuhnya di sofa, handphonenya kembali berbunyi. Yang menelpon masihlah Rehan. Yuki tidak mengerti mengapa pada saat itu dia tanpa ragu mengangkat telepon dari Rehan. Besok adalah hari ulang tahun Ken dan mengadakan pesta Hotel Violet. Kamu datanglah lebih cepat. Tidak ada satu kata pun sapaan yang dikeluarkan Rehan. Bahkan nada bicaranya terdengar seperti memerintah. Sebenarnya Yuki merasa sangat lelah dan tidak ingin berbicara. Tetapi setelah mendengar nada ucapan Rehan, dia merasakan adanya kemarahan di hatinya. Rehan, siapa yang kamu perintah? Aku bukan bawahanmu. Aku juga bukan kekasihmu. Aku sama sekali bukan merupakan orangmu. Ada hak apa kamu memerintahku? Sudahlah, jangan ribut lagi. Datanglah kemari besok. Ken sudah menunggumu sejak lama. Pada hari kamu mengatakan tidak bisa menemaninya merayakan hari ulang tahunnya, Ken menangis seharian. Hari keduanya, matanya menjadi sangat sembab. Bisakah kamu besok datang? Berikan dia sebuah kejutan. Rehan tiba-tiba tidak berdebat lagi dengan Yuki, membuat Yuki merasa sangat terkejut. Terdengar suara kelelahan mendalam dari suaranya. Bahkan terdengar lebih melelahkan dibandingkan Yuki. Yuki merasakan hatinya seketika melembut, lalu memarahinya di dalam hati. Mengapa begitu tidak memiliki harga diri, menyetujui Rehan? Setelah mendengar bahwa Ken menangis seharian, hati Yuki benar-benar terasa sangat sakit. Dia menyetujui untuk pergi ke pesta ulang tahun. Sudah bisa dipastikan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Rehan. Yuki menggunakan alasan ini untuk menenangkan hatinya sendiri.
Yuki merasa sangat khawatir. Jika tahu dari awal, dia tidak akan menyuruh Nindi membantunya memberikan hadiahnya kepada Ken. Hadiahnya harus diberikannya sendiri, baru semakin ada artinya. Tetapi karena dia merasa sangat lelah, sangat malas untuk kembali membeli hadiah yang baru. Begini saja, besok dia akan mencari Nindi dan meminta hadiahnya kembali. Yuki belum makan. Tetapi setelah mandi, dia langsung naik ke atas ranjangnya. Hotel Violet sangatlah jauh dari tempat tinggal Yuki. Pestanya diadakan jam 12 siang. Yuki tidur hingga lupa waktu. Jam 10 barulah dia bangun. Dengan terburu-buru mengganti bajunya dan membubuhkan make up yang tipis, memanggil taksi dan segera pergi menuju Hotel Violet. Setelah hampir sampai di Hotel Violet, Yuki tiba-tiba melihat bayangan seorang perempuan. Tatapan matanya mengeras. Perempuan itu menggunakan dress hitam yang melekat di tubuh. Rambut panjang dibuat seperti gelombang hingga pada bagian pinggangnya. Bibir merahnya, bulu matanya yang panjang, dari samping terlihat mirip dengan Rena. Yuki melirik lagi gadis itu. Tetapi perempuan itu sudah masuk ke dalam kedai kopi bersama dengan pria di sampingnya dan sudah tidak terlihat lagi. Yuki menghembuskan napasnya. Harusnya bukan Rena. Dia harusnya masih berada di Amerika mengejar mimpinya. Setelah lewat beberapa tahun, Yuki sudah tidak membencinya lagi. Jika suatu saat dia bertemu dengan Rena, dia juga akan memberikan senyuman kepadanya. Di halaman serta padang rumput di luar Hotel Violet, tergantung balon mainan dan kartun. Bunyi musik selamat ulang tahun terdengar begitu besar dan bergema. Begitu banyak anak-anak yang berpenampilan rapi dan cantik, memegang kedua tangan kedua orang tuanya. Sepertinya Rehan banyak mengundang teman-teman Ken. Setelah masuk ke dalam pintu, ruang tengah terdapat 3 orang badut beruang. Sekumpulan anak-anak sedang mengelilinginya dan berfoto dengannya. Dimanapun tergambarkan kebahagiaan. Wajah Yuki juga mengembangkan senyuman tanpa disadarinya. Ulang tahun Ken dibuat benar-benar meriah. Tampaknya Rehan benar-benar menyayangi Ken.